Amalan rezeki menarik keberlimpahan. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, tema kali ini adalah terkait dengan amalan rezeki ya sahabat. Tetapi di sini saya tidak membahas tentang bacaannya ya seperti biasa ya. Saya tidak membahas tentang lafalnya ya atau wiridnya. Saya tidak membahas tentang itu sahabat. Tentu Anda pun sudah tahu ya, bagi Anda yang biasanya pemburu amalan rezeki, pemburu amalan, saya yakin Anda sudah begitu banyak memiliki amalan, tetapi sampai sekarang ini amalan mana saja yang masih Anda amalkan sahabat. Nah, tentu bicara soal amalan rezeki ini begitu banyak sekali ya sahabat. Kalau misalnya Anda mencari di internet, maka Anda akan mendapatkan berbagai macam amalan rezeki. Sehingga bisa saja bagi Anda orang yang awam, saking banyaknya amalan rezeki, Anda menjadi bingung amalan rezeki mana yang harus diamalkan, dilakoni, dan seterusnya. Namun amalan rezeki itu tidak semata-mata berupa bacaan, tidak semata-mata berupa wirid ya, tapi bisa juga berupa lelaku. Lelaku dalam artian apa? Katakanlah Anda bersedekah, itu juga amalan rezeki. Anda berbagi kebaikan pada orang lain, membantu orang lain, berbuat baik pada orang lain, itu juga termasuk amalan rezeki. Jika atensi Anda, niat Anda, intensi Anda niatkan untuk menarik keberlimpahan, menarik rezeki. Nah, banyak sekali amalan rezeki yang beredar di internet ya kan, yang beredar di YouTube. Para ustadz, para kiai, para penceramah juga mengamalkan ajaran tersebut. Tetapi yang terpenting adalah jika Anda sudah tahu begitu banyak amalan, sudah tahu begitu banyak lelaku ya, mana yang hingga saat ini Anda istiqomahkan? Karena yang namanya amalan rezeki itu juga jodoh-jodohan. Ada orang yang melakukan amalan sholat duha, katakanlah dia rezekinya lancar, ada orang yang melakukan amalan sedekah, rezekinya lancar, ada. Tetapi ketika melakukan sholat duha tidak lancar rezekinya. Artinya setiap orang itu punya kecocokan amalan masing-masing ya. Ada juga orang yang cocoknya pakai amalan sholawat, ada juga orang yang cocoknya menggunakan bacaan istighfar ya, dan seterusnya. Yang terpenting adalah Anda cocoknya yang mana. Nah, bagaimana tahu cocok ataukah tidak? Bagi saya pribadi, kecocokan seseorang melakukan suatu amalan itu adalah dia suka dengan amalan itu dan dia enjoy melakukan amalan itu, dan dia tidak terlalu berharap cepat berhasil terhadap amalan yang dilakukan itu. Karena ketika seseorang suka melakukan amalan tersebut, maka di dalam dirinya itu ya sukacita, bahagia, happy ya. Bukan karena iming-iming lakukanlah amalan sholawat ini sekian ratus kali sehari, sekian ribu sehari, dan seterusnya. Tetapi ketika dilakukan, dia merasa tersiksa, merasa tidak nyaman, merasa bahwa ini suatu hukuman merasa bahwa ini harus dilakoni sehingga menjadi beban. Nah, jika Anda merasa bahwa amalan yang Anda lakukan ini adalah beban, maka bisa saja Anda tidak cocok dengan amalan itu. Karena yang namanya
melakukan amalan ini, Anda perlu yang namanya kenyamanan, sahabat. Ya, bagi Anda memang di awal-awal ketika melakukan berbagai macam amalan itu tidak nyaman, sehingga bisa saja ketika Anda melakukan banyak amalan, Anda baru menemukan satu amalan yang cocok dan Anda merasa nyaman di situ. Nah, jadi silakan Anda boleh kok coba-coba berbagai macam amalan, amalan rezeki, amalan apapun itu, ya. Tetapi pastikan pilih satu saja atau beberapa saja yang menurut Anda suka melakoninya, Anda menikmatinya, Anda suka menjalankannya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda bisa istiqomah. Karena hal yang paling penting ya itu adalah istiqomah, yaitu konsistensi. Ya. Bahkan di dalam ilmu pengembangan diri, ilmu motivasi, ada quote yang mengatakan, orang yang jago di bidangnya, orang yang ahli di bidangnya, setidaknya dia melakukan hal itu, ya, jam terbangnya adalah 10.000 jam. Bayangkan, kalau misalnya Anda melakukan satu amalan atau satu lelaku yang Anda tidak suka dan Anda diharuskan melakukan 10.000 jam, ya Anda akan masuk neraka sebelum waktunya kan. Artinya Anda sangat terbebani, Anda sangat menderita. Itu sebabnya Anda silakan pilih lah, ya, amalan rezeki itu banyak. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, tidak harus berupa wirid seperti yang tadi saya katakan. Anda berbagi, ya, seperti yang saya katakan, yang saya lakukan ini juga berbagi, tidak hanya berupa uang. Berbagi kebaikan, berbagi energi positif, Anda menghibur orang itu juga termasuk berbagi. Anda menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak itu juga berbagi. Anda menyempatkan waktu untuk bersama pasangan Anda, ya, menghibur dia, bercanda, bersenda gurau, itu juga berbagi. Yang jelas adalah apapun yang Anda lakukan itu lakukan dengan hati, sahabat. Lakukan dengan batin, yang ketika Anda melakukannya itu dengan sepenuh hati, sehingga Anda enjoy melakukannya, Anda menikmati apa yang Anda lakukan itu. Ketika Anda bisa menikmatinya, maka Anda tidak akan hitung-hitungan, ya, saya melakukan amalan ini biar ini, saya melakukan amalan ini biar ini. Anda tidak akan di level itu lagi. Anda sudah melewati level itu, melewati level hitung-hitungan, melewati level berdagang pada Tuhan. Ya boleh kalau Anda mau berdagang pada Tuhan, pada Allah, dan melakukan amalan ini harapannya dapat balasan ini. Anda melakukan wirid ini harapannya dapat balasan ini, dan seterusnya. Silahkan jika memang level Anda masih berada di situ, ya, tidak masalah, boleh kok, ya. Tetapi yang terpenting adalah ketika Anda melakukan suatu amalan tertentu, maka lakukan dengan sukacita, lakukan dengan penuh kegembiraan, lakukan dengan enjoy. Ketika Anda bisa menikmatinya, ketika Anda bisa enjoy, maka itu akan bisa lebih mempercepat hasilnya. Percepatan bisa terjadi. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.